Pak Ferli. Aduh kok tua sekali ya, punten kayaknya bilang Bapak ya, Kang Saya tidak Ferli. setua itu ya. Setelah itu, beliau Ya ini nggak apa-apa. karena sibuk sekali ya sekarang, bahkan beberapa proyek kita lakukan bersama dalam rangka menulis artikel jurnal, mudah-mudahan lancar kan, mohon doanya Amin. juga. Nah, dia di tengah kesibukan Kang Ferli ini sebagai peneliti, sebagai seorang dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Bandung. Bagaimana sih Kang? Atau mungkin pertanyaan seperti ini, kenapa sih di tengah-tengah kesibukan Akang itu Akang ingin menjadi salah satu kontributor atau sebagai penulis di buku ini? Dan kalau saya tidak salah ya, karena saya salah satu editornya sama Kang Ikhlas, saya lihat judul tulisan Kang Ferli ini adalah Masjid Intelektual ya. Jadi kalau teman-teman boleh tahu, judul buku kita ini diangkat dari salah satu chapter yang ada di antologi kisah-kisah inspirasi dakwah kampus ini. Nah, Masjid Intelektual ini adalah chapter yang ditulis oleh Kang Ferli. Nah, boleh dong cerita sama kita terkait dengan maksud kalimat Masjid Intelektual tersebut. Mangga, Kang Ferli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan Kang Fen ya, di kesempatan yang berharga ini, saya juga tidak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Mohon maaf lahir batin, ini masih suasana Syawal dan di sini banyak para guru dan senior. Jadi saya mohon maaf apabila selama ini mungkin selama berinteraksi dengan siapapun jika ada kekurangan dan kesilapan. Salam takzim juga tadi ada Ustadz Nur Hilal ya. Alhamdulillah ini bisa join juga, bisa silaturahim. Pertanyaan tadi memang sangat menarik ya, ketika dulu saya diminta oleh Kang Andre untuk bisa mengisi salah satu bagian di buku itu ya. Yang pertama kali terpikir ya Masjid Intelektual. Kenapa? Karena bagi saya masjid ini memberikan banyak pelajaran ya, karena dengan pembinaan di masjid inilah alhamdulillah saya bisa masuk dalam terkategori kata orang sih intelektual ya, walaupun intelektual itu sebenarnya kan definisinya bisa macam-macam ya. Tapi kalau yang diakui oleh publik di negeri ini ya kalau nggak dosen, peneliti gitu ya, minimal mahasiswa pasca gitu ya, itu dianggap intelek gitu ya. Nah, dengan bekal yang diberikan oleh masjid ini yang dulu ada di kampus ya, luar biasa yang diberikan pembinaan baik itu keislaman maupun kemanajerialan, dan yang membedakan dengan masjid kampus lain adalah selalu menawarkan solusi Islam dalam berbagai macam persoalan dengan elegan gitu ya. Nah, makanya kenapa slogan Masjid Intelektual yang Melekat ini menurut saya sih sangat tepat dan itu sangat menginspirasi saya pribadi untuk menjadi seorang intelektual. Kayaknya kalau tidak dibina oleh masjid ini ya mungkin bisa jadi jalan menuju intelektual itu bisa jadi cukup berat ya, cukup terjal. Nanti lengkapnya saya ceritakan kalau ditanya lagi. Itu dulu Kang Feven. Biar penasaran. Kalau kata anak sekarang biar kepo. Biar kepo Bener ya, ya. Kang Akbar ya? Ya, Oke. itu dulu lah. Oke, menarik ya. Tapi kita tahan naik sekali lagi. Tapi saya punten nih untuk sahabat-sahabat semua. Ada yang protes ke saya nih, Kang, itu Pak dosen kenapa tidak disampaikan CV-nya? Kita juga penasaran. Punten bisa saya lupa ya. Kang Deden, punten bisa diperlihatkan sekalian juga. Mungkin karena saya sudah cukup terkenal. Mungkin ya. Bukan mungkin, tentu saja kan. Jadi mohon maaf, saya bacakan CV beliau. Ini salah seorang senior yang ada di sama satu fakultas dengan saya di Fakultas MIPA di Unpad. Jadi beliau ini lahir pada tahun 1987 bulan September dan beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pembinaan Masjid Al-Jihad di Camp 4 tahun 2007-2008. Beliau lulus S1 sebagai sarjana kimia tahun 2009. Kemudian melanjutkan S2 beliau melalui program beasiswa unggulan Dikti di MIPA Unpad juga dan selesai tahun 2014.
Nah, beliau ini aktif menjadi dosen tetap di Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Gunung Jati, Bandung. Dan beliau aktif dalam berbagai penulisan jurnal ilmiah, terutama yang berkonsentrasi di bidang kimia anorganik dan dia pembelajaran berbasis ICT. Oke, jadi sahabat-sahabat, tadi telah saya sampaikan bahwa judul buku ini adalah Masjid Intelektual. Oke. Kang Deden, tolong bisa dibantu untuk memperlihatkan struktur buku kita ini untuk ngasih bocoran sebelum nanti kita masuk lagi ke Kang Awal. Kita ke Jakarta. Kang Deden, tolong dibantu untuk diperlihatkan slide yang berisi chapter-chapter yang ada di buku. Tidak penasaran. Nah, ya betul. Nah, baik. Jadi, oke, next. Ini adalah covernya ya. Jadi itu Masjid Intelektual ini, editornya ada Kang Ikhlas, beliaunya salah seorang editor senior di buku-buku yang Islami. Kalau rekan-rekan sering langganan buku yang berkaitan dengan ilmu fikih, kemudian ilmu hadis, nah beliau salah seorang editor yang mumpuni di bidangnya. Nah, kemudian juga terkait dengan chapter-chapter ini, ada 23 chapter yang ada di dalam buku ini, dan para penulis ini adalah dari kalangan, maksud saya, generasi dari dakwah kampus yang aktif pada tahun 2005 sampai 2015. Jadi dalam rentang waktu 10 tahun. Kalau salah setahun diralat ya. Nah, oke. Jadi sedikit-sedikit bocoran. Nanti kita lanjut lagi.